Mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Della Telambanua SSI Theo. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan keberagaman. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi, dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru, hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera
Adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenanannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membaharui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari dan di seluruh dunia.
Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami baca dan hayati pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari buah Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah merubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahwa mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu diundur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia.
untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita sudah berada di tahun yang baru. 1 Januari 2021. Mungkin ada orang yang menganggap biasa saja, tidak ada yang beda, Bu Pendeta. Cuma tahunnya saja yang semakin hari semakin berganti dan semakin tua bumi ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sebagai orang percaya harus mensyukuri ketika tahun berganti, kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam peribadatan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sampai dan melangkah berpijak di tahun 2021. Banyak saudara-saudara kita, banyak orang-orang yang tidak sampai menginjak memasuki tahun 2021, mereka telah tiada. Mereka telah dimuliakan Tuhan di dalam peristiwa kematian. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita, karena Tuhan masih memberikan kita waktu, memperkenankan kita untuk bisa memasuki tahun yang baru ini, di mana memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi di tahun 2021 ini. Sama seperti di tahun 2020 yang sudah kita lewati. Kita tidak tahu ternyata ada wabah atau bencana nasional, yaitu dengan adanya virus COVID-19. Nah, kita tidak tahu lagi ini apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan saat kita melangkah. Tapi kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh pesimis. Kita harus berusaha dengan kekuatan iman bahwa Tuhan, apapun yang akan terjadi ke depan, baik pahit, manis, suka dan duka, saya akan lalui semua, saya akan lewati semua, berjalan bersama dengan Engkau. Jadi tahun yang baru, semangat juga harus baru, hidup kita juga harus baru. Kita harus mampu menjalani kehidupan yang Tuhan beri dengan membuang hal-hal yang sudah berlalu yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Mungkin kita malas beribadah, malas sembahyang, malas kebaktian, malas berdoa, tidak pernah beribadah, berkumpul bersama keluarga. Nah, tahun baru kita juga harus memperbaiki kehidupan kita semakin baru, semakin lebih baik lagi. Jangan sampai sudah tahun berapa kali baru berganti, tapi hidup kita tidak pernah baru. Kita masih memakai, kita masih mengenakan cara hidup kita yang lama, masih malas beribadah, masih suka ngambek, suka tersinggung, suka marah, suka membenci orang, memfitnah sesama. Tahun sudah berapa kali baru berganti terus, tapi hidup kita masih tetap mengenakan hidup yang lama.
sama saja sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Nah, bacaan kita saat ini, kemarin kita bicara tentang bagaimana Raja Daud mempercayakan kepemimpinan, ya, khususnya pembangunan bait Allah kepada anaknya, yaitu Salomo. Nah, dalam bacaan kita ada seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia. Kita tahu bahwa siapa ayah Hizkia? Ayah Hizkia adalah Ahaz. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat pada ayatnya, pada pasalnya yang ke 29, ayatnya yang pertama dan yang kedua, dikatakan Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah, Hizkia ini mempunyai seorang ayah yang juga seorang raja, yaitu Raja Ahaz. Bapak Ibu bisa baca pada 2 Tawarik pasal 28. Itu berbicara soal Raja Ahaz. Namun ternyata bahwa Raja Ahaz ini atau ayah dari Hizkia ini melakukan banyak kekejian di mata Tuhan. Banyak sekali melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Raja Ahaz yang adalah ayah Hizkia ini hidup menurut kelakuan raja-raja Israel yang dahulu. Ia membuat patung-patung untuk para Baal. Ia menyembah kepada berhala. Nah, jemaat Tuhan, akibat dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Raja Ahaz, Tuhan menghukum Ahaz dengan penghinaan dan penderitaan, yaitu ditaklukkannya kerajaan di sekitarnya sampai dia meninggal. Kita bisa lihat 2 Tawarik pasalnya yang ke-28. Herannya, anaknya yang menggantikan Ahaz menjadi raja, yaitu Hizkia, tidak berperilaku seperti perilaku ayahnya yang jahat itu. Hizkia ternyata seorang anak yang merupakan seorang raja, hidupnya setia kepada Allah, tidak seperti ayahnya. Ia memperbaiki bait suci serta memfungsikan kembali ibadah-ibadah kepada Tuhan di seluruh kerajaan Yehuda. Hizkia belajar dari pengalaman buruk ayahnya, dan ia memilih untuk menjadi lebih baik dari sisi perilaku maupun kepemimpinan yang terdahulu dari sang ayah. Hizkia tidak mau murka Tuhan terus menyala-nyala atas bangsanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih mempercayakan dan memberi kesempatan kepada keturunan Raja Ahaz, yaitu Hizkia, untuk dapat menata kehidupan yang semakin baik dan baru bagi umat Yehuda. Apa yang dapat kita petik melalui firman Tuhan di tahun yang baru ini? Yang pertama, tentunya memasuki langkah awal 1 Januari 2021. Mari kita melangkah dalam langkah iman yang
benar. Contohnya apa? Beribadah kepada Tuhan. Entah kita ibadah secara online atau virtual seperti demikian, atau ibadah di gereja. Itu adalah langkah awal yang sangat baik. Kita awali tahun yang baru dengan berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Pasti hidup kita akan diberkati olehnya. Jangan kiranya mengawali tahun yang baru kita tidak datang beribadah. Justru mungkin kita pergi rekreasi, kita pergi untuk bersenang-senang, atau mungkin ada yang tetap disibukkan dengan pekerjaan, tuntutan pekerjaan, atau mungkin ada yang malas beribadah. Mendingan saya tidur saja, saya capek karena semalam malam tahun baru saya begadang sampai pagi hari. Akhirnya untuk beribadah di tahun baru tanggal 1 Januari 2021 tidak ada. Bagaimana kita menserahkan hidup kita di tahun 2021 untuk awal saja menjalani berpijak, kita sudah tidak menjumpai Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, di tahun yang baru awali dengan langkah iman yang benar. Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu tandanya kita sudah serahkan hidup kita hari ini dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan Sang Penentu hidup. Yang kedua, di tahun yang baru kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup baru juga. Banyak orang yang sudah diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, diberikan umur panjang oleh Tuhan, tapi tidak pernah baru, tidak pernah diperbaiki perilakunya. Tetap perilaku yang lama, yang dulu, yang gelap. Justru tahun baru adalah kesempatan bagi kita jemaat Tuhan untuk memiliki sikap, cara hidup, perilaku, tutur kata, atau perbuatan kita yang baik daripada tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan atau lewati. Camkan ini. Tahun baru akan menjadi berarti dan bermakna bagi orang percaya. Kalau dia bisa belajar dari tahun yang lama, banyak kesalahan, banyak sekali kekhilafan di tahun yang lama yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan. Dia belajar di tahun 2021, saya mau memperbaikinya. Saya tidak mau sama seperti tahun yang lama. Saya mau hidup, menata hidup saya dengan lebih baik. Saya yang menentukan kehidupan saya untuk bisa berubah dengan pertolongan Tuhan. Dengan niat yang baik dari Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan akan memberkati niat kita yang baik untuk menjadi pribadi yang baik. Dan yang terakhir, tetaplah tekun berdoa, karena kita tidak tahu hari-hari ke depannya akan kita jalani. Masih misteri. Kita tidak tahu hari, bulan demi bulan yang akan kita jalani di tahun 2021 ini. Seperti lagu di dalam kitab Bangkit 08, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegar. Kita tidak ada yang tahu apa lagi yang terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Tapi langkah kita harus tetap tegap, harus tetap optimis, tidak boleh menyerah dan putus asa. Tetap serahkan semua kepada Tuhan. Dia yang akan mengatur sedemikian rupa hidup kita. Dan rencana Tuhan pasti ada rancangan yang indah dan yang terbaik atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru. Kasih setia Tuhan tetap mengiringi langkah perjalanan iman jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Amin.
percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, penentu waktu dan kehidupan sepanjang masa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh tiba di tahun rahmat Tuhan yang baru di tahun 2021 ini, di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini Tuhan. Tetapi kami tetap percaya, langkah kami tegap, dan kami tetap menengadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang tetap mengiringi langkah hidup kami, melewati suka dan duka perjalanan iman yang akan kami hadapi di tahun yang baru ini. Ya Tuhan, besertalah dengan kami, sebab Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami, yang tidak pernah sedikit pun membiarkan kami bergumul dengan masalah-masalah hidup kami. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami memasuki tahun yang baru ini. Biarlah hidup kami pun boleh semakin diperbaharui oleh Tuhan, menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Kami meninggalkan cara-cara hidup kami yang lama yang sudah kami lewati di tahun 2020. Bersama berakhirnya tahun 2020, tahun yang lama, biarlah kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang sia-sia, mengubur segala kehidupan kami yang kelam dan gelap penuh dengan kepahitan, masuk dalam rencana Tuhan yang indah yang Tuhan beri di tahun 2021 ini. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami rencanakan dalam rumah tangga kami, keluarga kami, baik itu bersama suami, istri, anak-anak, orang tua kami, apapun rencana kami di tahun yang baru ini, Tuhan memberkati. Bahkan juga apabila ada warga jemaat-Mu yang masih dilanda dengan berbagai macam pergumulan, terutama sakit penyakit, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa meskipun mereka masih dalam kelemahan secara fisik, namun biarlah iman mereka semakin bertambah-tambah di dalam Engkau, dan tetap meyakini bahwa Tuhan tetap ada menjaga mereka semua. Berkati para presbiter yang selalu setia dalam pelayanan, biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh presbiter Tuhan. Bahkan juga berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga presbiter agar kami tetap sehat walafiat dalam genggaman dan kebaikan Tuhan semata. Biarlah langkah iman kami dalam perjalanan pelayanan di tahun 2021 semakin semangat dan tetap giat rajin dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati unit-unit misioner, baik itu Pelkat, PA sampai PKLU, bahkan juga tim kerja, komisi, panitia, kosta dan pegawai. Tuhan juga memberkati mereka semua dalam menjalankan tugas pelayanan. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan beri bagi mereka, agar mereka mampu atau dimampukan Tuhan untuk melaksanakan tugas dengan takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan bagi pekerjaan kami, karir kami di tahun 2021 ini Bapa. Biarlah Engkau memberkati, agar berkat-berkat Tuhan semakin melimpah atas kami dan rumah tangga kami. Biarlah kesuburan bagi sawah ladang kami,
Tuhan berkati. Biarlah pekerjaan kami, usaha-usaha kami boleh semakin hari semakin dipenuhi dengan berkat dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pendidikan dan studi anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan juga memberkati. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih berada di kampung halaman, orang tua kami, kakak beradik kami Tuhan, nenek kakek kami yang masih hidup berada di kampung halaman. Tuhan memberkati mereka agar mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat, mereka tetap senantiasa kuat, dijaga, dilindungi Tuhan, dan dimanapun mereka berada, kasih setia Tuhan tetap merangkul mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan kami semua dalam perjalanan kami masuki babak baru di tahun 2021 ini, kami hanya serahkan sepenuhnya, seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku seumur hidupku, umur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru. Mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
silakan berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Juga kami yang mengasihi-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun, sebab ada keraguan, takut, atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah. Dengan takut akan Tuhan, kita menguduskan diri. Dengan setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Mari berdiri dan pergi dengan damai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi